Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alfiani Gumilar dari kelas Farmasi D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis kualitatif kation golongan 3. Analisis kimia kualitatif. Analisis kualitatif membahas tentang pengidentifikasian zat-zat yang terdapat dalam suatu sampel. Tujuan utama analisis kualitatif adalah memisahkan dan mengidentifikasi sejumlah unsur. Analisis kualitatif adalah salah satu cara menguji suatu sampel terhadap zat ada tidaknya analit yang akan kita uji. Metode ini terdiri dari beberapa langkah yang harus diikuti dan dipenuhi serta menggunakan teknik-teknik tertentu. Pengertian kation. Kation merupakan ion-ion yang memiliki muatan positif. Untuk menganalisis secara kualitatif, kation-kation dimasukkan dalam 5 golongan dengan tiap-tiap golongan memiliki sifat dan reaksi yang berbeda dari beberapa reagen. Jika dalam suatu sampel terdapat reaksi yang menunjukkan positif dari suatu golongan, maka hasilnya dipisahkan untuk pemeriksaan ion atau analit yang lebih lanjut. Kation golongan 3. Kation golongan 3 ini tidak bereaksi dengan asam klorida, encer maupun hidrogen sulfida dalam suasana asam, tetapi mereka mengendap dalam amonium sulfida dalam suasana netral atau sedikit amoniak. Golongan 3 ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama golongan 3A, yang kedua golongan 3B. Golongan 3A besi, aluminium, kromium. Golongan 3B nikel, kobalt, mangan, dan zinc. Kation golongan 3 atau Al3+, Cr3+, Fe2+, Mn2+ membentuk sulfida yang lebih larut dibandingkan kation golongan 2. Karena untuk mendapatkan kation golongan 3, sebagian garam sulfida konsentrasinya dikurangi dengan pH-nya 9. Pada filsafat, konfirmasi identifikasi Al3+, pada filsafat, hasil pemisahan dengan subgolongan besi, penambahan asam nitrat akan memberikan reaksi pemisahan berikut. AlOH ditambah 4H+ menghasilkan Al3+ ditambah 4H2O, atau 2CrO4-2 ditambah 2H+ menghasilkan Cr2O7-2 ditambah H2O. Jika terdapat kromat, warna larutan berubah menjadi jingga dengan terbentuknya menjadi jingga dikromat. Penambahan amonium hidroksida lebih lanjut akan membentuk endapan putih yang menunjukkan Al. Apabila ditambahkan natrium fosfat akan menimbulkan endapan putih dengan reaksi Al3+ ditambah HPO4-2 menghasilkan AlPO4 ditambah H+. Konfirmasi identifikasi Cr3+. Tambahkan NaOH pada endapan kuning timbal kromat. Reaksinya PbCrO4 ditambah 4OH- menghasilkan PbOH4 4 kali -2 ditambah CrO4-2 dengan hidrogen peroksida pada larutan asam kromat, maka akan diperoleh larutan kromium pentoksida yang biru tua. Reaksinya adalah CrO4-2 ditambah 2H+ ditambah 2H2O menghasilkan CrO5 ditambah 3H2O. Dengan larutan amonium terjadi endapan abu-abu hijau sampai abu-abu biru seperti gelatin dan kromium hidroksida yang larut dalam reagen berlebih. Reaksinya CrO3+ ditambah 3NH3 ditambah 3H2O menghasilkan CrOH3 ditambah 3NH4+ atau CrOH3 ditambah 6NH3 menghasilkan CrNH36 ditambah menghasilkan CrNH36 ditambah 3OH. Konfirmasi identifikasi CO2+. Dengan larutan amonium terjadi endapan biru. Reaksinya CO2+ ditambah NH3 ditambah H2O ditambah NO3-
menghasilkan COOH NO3 ditambah NH4+. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan hitam kobalt sulfida. Reaksinya CO2+ ditambah S2- menghasilkan COS. Dengan larutan kalium sianida bila ditambahkan perlahan-lahan menghasilkan endapan coklat besi 2 sianida. Reaksinya CO2+ ditambah 2CN- menghasilkan COCN2. Perbedaan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif memberikan indikasi identitas spesies kimia di dalam sampel, sedangkan analisis kuantitatif membentuk jumlah komponen tertentu dalam suatu zat. Analisis pendahuluan kation. Sebelum melakukan penentuan sifat fisik berupa penentuan titik leleh dan bentuk kristal untuk sampel padat dan penentuan titik didih dan indeks bias untuk sampel cair. Lakukan terlebih dahulu analisis pendahuluan, meliputi warna, bau, bentuk, larutan, pemanasan dalam tabung uji, serta tes nyala. Sedangkan untuk sampel cair, analisis pendahuluan meliputi warna, bau, kelarutan, serta keasaman. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.